Saya bangun pagi pun juga sama. Untuk langsung mengecek reaksi publik seperti apa. Dan saya bersyukurnya karena kalangan aktivis dan guru-guru besar dari seluruh fakultas hukum seluruh Indonesia itu memberi apresiasi positif. Terobosan. Bahkan saya sedikit mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud ya. Termasuk baik kedua-duanya gitu loh. Baik itu abolisi maupun amnesti. Nah, karena itu menurut saya feeling politik dan feeling intuisi Bapak Presiden untuk memberikan ini, itu nggak salah. Apa yang diputuskan oleh Bapak Presiden dan juga mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia semata-mata karena perspektifnya adalah melihat negara kesatuan Republik Indonesia. Terlepas pro kontra di dalamnya, tapi pertimbangan utamanya adalah keutuhan bangsa dan negara, karena kita memiliki terlalu banyak persoalan saat ini yang harus kita atasi bersama-sama dengan semua kekuatan politik. Jadi ini ada resiko politik yang harus ditanggung kalau salah mengambil keputusan. Nah, karena itu menurut saya sekarang dengan reaksi seperti sekarang, karena Bapak Presiden tidak punya pretensi. Kalau beliau hanya ingin mendapatkan dukungan, untuk apa lagi? Toh juga kalau sekarang di parlemen dengan suasana yang seperti sekarang kan sebenarnya semua kebijakan presiden begitu mudah untuk dikonsolidasi. Jadi kalau pertimbangan itu menurut saya terlalu tetapi presiden menyadari bahwa ayo bukan berarti dengan bergabung di pemerintahan, memberi dukungan, menghilangkan sikap kritis. Karena presiden dalam hal apapun senang untuk berdiskusi. Adalah kepastian hukum. Penegakan hukum, kepastian hukum. Apakah tidak khawatir bahwa ketika ada kasus yang berkaitan dengan korupsi, kemudian mendapatkan abolisi, amnesti, sementara korupsi itu juga menjadi pertimbangan yang penting bagi investor, itu akan membuat image itu akan terganggu, Pak Menteri? Hai Sobat Milenial and Gen Z, apa kabarnya? Semoga kalian sehat ya. Ini saya merasa berterima kasih nih, karena ternyata di hari Sabtu, hari yang biasanya kalian juga anak-anak muda suka istirahat, katanya healing, ada narasumber yang belum bisa healing. Karena saya memohon waktu untuk wawancara, dan kali ini saya ada di ruangan Menteri Hukum Republik Indonesia, Pak Suparman Andi Aktas. Bang Menteri, wah luar biasa ini. Terima kasih ya waktunya. Saya yang terima kasih kesediaan Mbak Uni di hari Sabtu, dan saya senang sekali bisa berinteraksi dengan Mbak Uni. Ya, kalian tahu bahwa tanggal 1 Agustus ya, kita jagat perpolitikan Indonesia dibuat gempar oleh sebuah keputusan politik, sebetulnya terobosan, tapi berkaitan dengan dua kasus yang menimpa Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto. Tom Lembong mendapatkan abolisi, Hasto politisi PDIP mendapatkan amnesti, dan sejak itu saya ngelihat Pak Menteri kemarin, saya setengah harian monitor. Wah, keliling. Tapi yang pertama kali saya mau tanya sebelum yang menjawab yang serius itu, tadi barusan kita makan makanan Makassar. Makan Makassar yang paling disenengin apa, Bang? Ya, ikan bakar lah. Ikan bakar ya, tadi ikan bakarnya enak. Punya restoran langganan ya di Jakarta? Ada sih, tapi di daerah bukan apalagi Kelapa Gading ya. Oh oke. Oh di sana memang ada banyak yang enak-enak ya. Kalau menjaga kesehatannya gimana? Alhamdulillah Mbak Uli, saya sekarang sudah mulai jadi habit ya. Saya belajar untuk bisa setiap hari bisa exercise, kemudian ya jalan cepat, kadang-kadang lari. Itu yang membuat pikiran bisa sedikit lebih fresh. Ya tadi saya lihat Pak Menteri juga makannya nggak terlalu banyak ya. Bagian dari katanya kan sebenarnya ajaran agama juga berhentilah sebelum kenyang, katanya begitu ya. Nah,
Ini benar-benar waktu jumpa pers ya, jumpa pers di DPR dengan Wakil Ketua DPR Bang Sufmi Dasko itu benar-benar mengagetkan semuanya. Ini kok kayak ada silent operation yang nggak banyak yang tahu. Tapi sebenarnya proses untuk sampai ke keputusan abolisi buat Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto itu berapa lama, Bang? Jadi gini, saya harus sampaikan dulu ke Mbak Uni dan kepada seluruh teman-teman pemirsa semua ya. Ide tentang pemberian amnesti itu murni lahir dari Bapak Presiden. Tapi belum menyinggung nama siapapun. Jadi pertama kali dulu saya sudah di media pun sudah berkali-kali saya sampaikan. Waktu saya diundang untuk masuk di dalam kabinet, teman-teman media semua juga ikut. Saya hadir, Pak Prabowo waktu itu ditemani oleh Pak Dasko dan saya bertiga di dalam. Beliau hanya titip 2 hal pada saya. Dan yang pertama beliau titip adalah, tolong saya pingin setiap kali akan ada perayaan 17 Agustus, saya ingin ada amnesti, ada gerasi, ada yang lain, termasuk rehabilitasi. Yang kedua beliau sampaikan ke saya, Pak Pratman, saya titip satu lagi, kamu jangan pernah korupsi. Itu yang menjadi hal yang menurut saya sih tidak kaget ya, karena kami bersama-sama dengan menemani dan berinteraksi dengan Bapak Presiden Prabowo kan sudah cukup lama sebagai kader beliau di partai. Kami tidak kaget kalau kemudian beliau sekarang mengambil tindakan yang seperti sekarang. Karena kenapa? Dari dulu selalu beliau keluarkan pepatah-pepatah kuno yang dari Tiongkok ya, bahwa satu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak, dan 1000 kawan terlalu sedikit. Maknanya kan filosofinya itu dalam sekali. Bapak Presiden selalu yakin bahwa menyelesaikan semua persoalan di Republik yang kita tahu semua apa masalahnya, baik di bidang sosial, politik, budaya, ekonomi, dan lain-lainnya, itu kompleksitasnya tinggi. Karena itu saya bisa memahami kalau kemudian Bapak Presiden selalu ingin mengajak semua elemen bangsa untuk bersatu. Jadi saya menangkap filosofi itu. Sehingga kemudian kami mempersiapkan. Jadi Kementerian Hukum setelah selesai saya dilantik, hal pertama yang saya kejar itu adalah melaporkan. Dulu saya sudah pernah laporkan ke beliau progres menyangkut soal pemberian amnesti. Kami bersama dengan Kementerian Infras melaporkan bahwa terjadi overkapasitas di lembaga, terutama perkara-perkara narkotika. Kemudian juga ada orang-orang yang selama ini sekarang masih ditahan dalam kasus penghinaan kepada kepala negara yang dijerat dengan Undang-Undang ITE. Kemudian juga ada orang-orang yang melakukan gerakan makar tapi tanpa senjata di Papua. Kemudian ada juga orang-orang yang melakukan tindak pidana tapi umurnya sudah termasuk golongan lanjut usia. Di atas 70 tahun. Di atas 70 tahun. Dan juga ada golongan orang-orang yang menderita penyakit paliatif. Nah, semua ini terutama yang narkotika ya. Data awal kan dimunculkan ke kami 44.000 ya. Dugaan awal sebenarnya itu kurang lebih 100.000 saya pertama laporkan ke Presiden karena data dari Kementerian Infras. Tapi setelah dilakukan verifikasi muncul kemudian 44.000. Sebagian besar itu pengguna narkotika. Tapi setelah kami verifikasi, terakhir saya melaporkan terkait dengan perkembangan amnesti itu pada saat kunjungan kenegaraan Bapak Presiden di Singapura. Saya kebetulan ikut dalam rombongan, saya melaporkan itu. Jadi ini perjalanan bukan suatu yang tiba-tiba. Bahwa khusus untuk Pak Hasto dan Pak Thomas Lembong,
kan satu ya. Tadi saya sudah stand bahwa Presiden ingin bersama-sama dengan semua kekuatan politik. Dan beliau buktikan, beliau rela menjadi Menteri Pertahanan setelah diajak oleh Presiden Bapak Jokowi dalam rangka untuk bersama-sama membangun. Sekarang beliau menjadi Presiden juga sama, tapi tidak pernah memaksakan. Nah, beliau selalu berkata dengan jujur, nurani, itulah yang kami terjemahkan. Sehingga proses pengusulan itu terjadi. Jadi kami menerjemahkan itu. Tapi dua nama ini last minute atau sengaja dibatasi supaya... Enggak, itu sebenarnya prosesnya sudah sebelum betul lama sudah diperbincangkan di mana bersama-sama dengan tim dari Presiden ya, kemudian juga bersama dengan Pak Dasko, juga Pak Mensesnek, yang pada akhirnya Presiden, saya ingin katakan bahwa dengan pemberian amnesti dan abolisi kali ini, khusus kepada dua orang yang kita sebutkan tadi, Presiden sama sekali tidak dalam kerangka untuk mencampuri proses peradilan yang sudah terjadi. Karena itu baru disampaikan sesudah. Ya, jadi tidak ada masalah dengan proses peradilan sebelumnya, tapi kemudian kan kita tahu bahwa Presiden tentu juga punya penilaian, kemudian memperhatikan publik, dan kemudian pada akhirnya saya mengusulkan itu dan itu bisa diterima. Pak Menteri tentu mengikuti reaksi dari publik ya dalam 24 jam terakhir. Ada perbedaan reaksi sebetulnya kepada Tom Lembong, lebih banyak yang positif karena dari awal prosesnya dianggap tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat. Sementara kepada Pak Hasto itu kalau di media sosial tuh hampir tidak ada yang mengapresiasi putusan amnesti ini, justru bahkan mempertanyakan apakah ini berarti hal ini bisa menjadi presiden buruk untuk orang-orang yang didakwa dalam kasus korupsi. Gimana Pak Menteri? Pertama, selalu secara teoritis kita tahu bahwa Presiden itu sebenarnya punya kekuasaan yang sangat terbatas tapi istimewa dalam kekuasaan kehakiman. Yakni yang saya sebutkan tadi, ada hak untuk memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Ya. Nah, bahwa perdebatan terkait dengan reaksi publik, Bapak Presiden kan selalu mengatakan, kita nggak mungkin karena kita makhluk hidup, punya rasa dan persepsi yang sama, pasti. Tapi sekali lagi saya tekankan, bahwa pemberian amnesti kepada Bapak Hasto dan abolisi kepada Pak Tom Lembong ini bukan urusan personal. Bukan urusan? Bukan urusan personal. Personal, oke. Tapi Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, beliau pasti memikirkan soal bangsa dan negara. Bahwa ada yang tidak setuju, ada yang setuju, itu dinamika dan itu suasana konsekuensi kita berdemokrasi. Yeah. Karena kan perspektif. Yeah. Ya, perspektif kita terhadap melihat sesuatu dari sudut pandang mana. Nah, saya ingin pastikan kali ini bahwa apa yang diputuskan oleh Bapak Presiden dan juga mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia semata-mata karena perspektifnya adalah melihat negara kesatuan Republik Indonesia. Yeah. Terlepas pro kontra di dalamnya, tapi pertimbangan utamanya adalah keutuhan bangsa dan negara, karena kita memiliki terlalu banyak persoalan saat ini yang harus kita atasi bersama-sama dengan semua kekuatan politik. Saya tahu ini keputusan hukum, tapi berimplikasi politik. Yeah. Ini keputusan hukum, tapi implikasi politiknya ada. Tapi sekali lagi, Presiden punya pandangan yang lebih dari sekedar urusan politik, tapi ini adalah demi
negara kesatuan Republik Indonesia. Implikasi politiknya udah ada karena Ibu Megawati sudah memerintahkan PDIP untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo ya. Tapi kalau misalnya memang betul presiden-presiden sebelumnya itu sudah memberikan amnesti dan bahkan ada abolisi. Tapi kalau kita ambil yang sempat sangat populer ya, misalnya kasus Baik Nuril ya, diberikan amnesti oleh Presiden Jokowi ya. Tapi itu ada pertimbangan hukumnya karena dianggap penerapan Undang-Undang ITE kepada yang bersangkutan dianggap tidak tepat. Nah, saya tahu karena saya pernah langsung mendengar bagaimana niat Presiden Prabowo untuk ingin supaya bersatu semuanya. Karena kan kami beberapa Pemret juga pernah diundang. Tetapi kan ini tadi sesuatu yang sifatnya bukan berdasarkan pasal-pasal hukum nih Pak Menteri. Nah kalau untuk Pak Tom Lembong dan Pak Hasto ini, pertimbangan hukumnya apa yang mendasari abolisi dan amnesti? Saya pikir semua sama ya, jadi nggak ada bedanya. Sekali lagi itu hanya perspektif saja. Jadi kalau ada yang bilang dulu pemberian amnesti kepada yang lain di zaman-zaman presiden yang lalu bukan berarti yang bersangkutan itu tidak melakukan tindak pidana. Ya kan? Kadang-kala pertimbangannya di luar itu dulu. Wah, mereka orang kecil yang tidak punya akses kepada lembaga-lembaga, itu subjektivitasnya pasti ada. Nah, termasuk di dalam hal ini kami mengusulkan itu kan tentu dengan pertimbangan baik hukum maupun pertimbangan yang lain, tetapi khusus di Kementerian Hukum pasti memberikan pertimbangan hukumnya. Apakah itu memungkinkan? Mungkin. Dan itu bukan perkara yang terlalu rumit, pelik untuk kita didiskusikan. Berbeda halnya kalau kita berada di dunia akademik. Dan saya bersyukur benar ya. Pertama, reaksi tadi Mbak Uni sudah sebutkan. Saya bangun pagi pun juga sama. Untuk langsung mengecek reaksi publik seperti apa. Dan saya bersyukurnya karena kalangan aktivis dan guru-guru besar dari seluruh fakultas hukum seluruh Indonesia itu memberi apresiasi positif. Terobosan. Bahkan saya sedikit mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud ya. Termasuk baik kedua-duanya gitu. Baik itu abolisi maupun amnesti. Nah, karena itu menurut saya feeling politik dan feeling intuisi Bapak Presiden untuk memberikan ini itu nggak salah. Jadi ini ada risiko politik yang harus ditanggung kalau salah mengambil keputusan. Nah karena itu menurut saya sekarang dengan reaksi seperti sekarang, karena Bapak Presiden tidak punya pretensi. Kalau beliau hanya ingin mendapatkan dukungan, untuk apa lagi? Toh juga kalau sekarang di parlemen dengan suasana yang seperti sekarang kan sebenarnya semua kebijakan Presiden begitu mudah untuk dikonsolidasi. Jadi kalau pertimbangan itu menurut saya terlalu tetapi Presiden menyadari bahwa ayo bukan berarti dengan bergabung di pemerintahan, memberi dukungan, menghilangkan sikap kritis. Karena Presiden dalam hal apapun senang untuk berdiskusi. Saya pikir teman-teman Pemret sudah termasuk Mbak Uni ya yang paling kritis menurut saya di antara semuanya, dan ya sebagai Pak Prabowo bisa menerima itu. Dan waktu itu ini yang membedakan antara Presiden Prabowo dengan presiden-presiden sebelumnya yang pernah saya wawancara. Pak Prabowo nggak minta daftar pertanyaan sama sekali. Kalau yang presiden sebelumnya harus kirim pertanyaan, dan Pak Prabowo tidak mensensor, tidak memeriksa materi wawancara sebelum itu dipublish oleh media. Saya rasa itu agak beda dengan presiden-presiden sebelumnya. Saya tidak mau membandingkan ya. Itu kan kalau Mbak Uni yang membandingkan, ya Mbak Uni yang merasakan itu. Dan itulah presiden kita apa adanya. Beliau bekerja basa-basi, tidak terlalu. Tapi sekarang saya lihat sudah agak lebih ya sepertilah yang disampaikan oleh Mbak Uni. Lebih banyak komunikasi. Kemarin di Sarasehan juga
beliau mengatakan memang komunikasi publik itu penting ya. Nah, sekaligus nih gara-gara hal ini, Pak Menteri, seluruh Indonesia jadi mencari. Jadi saya yakin pencarian kata abolisi dan kata amnesti itu jadi jutaan. Betul. Jadi ini semacam pendidikan. Apa sih abolisi, apa itu amnesti? Kita semua di media juga seperti itu, media sosial mencari. Nah, kita gunakan ini untuk explainer. Karena anak muda itu salah satu konten yang mereka sukai explainer. Mengapa Pak Tom Lembong dapat abolisi dan Pak Hasto dapat amnesti? Sambil jelasin Pak Menteri, supaya anak muda ini tahu nih, why? Saya pingin pertama, antara abolisi dan amnesti, konsekuensi hukumnya sama. Bebas. Semuanya akibat semua tidak perlu, satu tidak perlu dilanjutkan dan penuntutannya maksud saya. Dalam teori, seperti juga yang dijelaskan oleh Prof. Mahfud sama. Bahwa yang namanya abolisi itu sebaiknya sebelum proses itu berlanjut. Tetapi banyak juga perdebatan yang menyatakan bahwa abolisi itu sebelum ingkrah pun juga boleh. Ya kan? Nah, tapi kedua-duanya sesungguhnya boleh di depannya. Karena dalam praktek, kan kita masalahnya di undang-undang tentang abolisi dan amnesti dan abolisi kita, undang-undang darurat kita nomor 11 tahun 54. Itu hanya terdiri dari 5 pasal, ya. Itu pun terkait penjelasan abolisi dan amnesti itu sangat singkat betul. Nah, kalau saya biarkan aja ini menjadi diskursus supaya nanti ke depannya, karena kalau kita bicara kenapa ini abolisi, kenapa amnesti, dulu ada yang berpendapat bahwa amnesti itu sebaiknya diberikan setelah ingkrah. Prakteknya enggak. Di zaman presiden kita dulu, Pak Habibie memberi amnesti kepada yang GAM dulu siapa ya? Itu kan amnesti semua tuh kasus GAM dulu. Padahal belum pernah diproses. Yang seharusnya secara teori itu harusnya abolisi. Ya kan? Jadi itu yang penting adalah proses pengambilan keputusannya itu betul-betul didasarkan atas kepentingan bangsa dan negara, bukan karena subjektivitas untuk seperti yang disampaikan. Dan saya jamin bahwa Presiden tidak ada kepentingan personal untuk dalam posisi ini, selain untuk bagaimana membangun merajut terhadap personal, tentu dengan mendengar, melihat, mengamati dinamika yang berkembang di dalam masyarakat. Kan juga disebut-sebut dalam proses persidangan ada nama-nama ya yang Pak Lembong katakan sebaiknya dipanggil juga. Dan yang mengimpor gula itu bukan cuma Menteri Perdagangan Tom Lembong. Nah, apakah dengan abolisi kepada Pak Tom Lembong ini berarti menutup pintu buat kelanjutan dari kasus impor gula yang misalnya? ingin saya mau sampaikan, siapapun yang menerima grasi, amnesti, abolisi, atau rehabilitasi, pasti namanya jelas. Jadi hanya buat nama itu? Ya. Jadi sekarang itu pasti, karena namanya harus jelas kan? Kan jelas, abolisi diberikan kepada saudara atau Bapak Tom Lembong. Amnesti diberikan kepada 1.175 plus nama dan identitas yang jelas. Grasi juga begitu. Jadi saya tidak mau berandai-andai. Yang jelas bahwa kalau terkait dengan pertanyaan Mbak Uni tadi, konsekuensi hukumnya apakah itu berlanjut? Yang jelas yang penerima itu yang tercantum namanya. Gitu. Dalam konteks Tom Lembong, apakah pemberian abolisi ini berarti Presiden Prabowo bersama dengan menterinya melihat bahwa memang ada proses yang tidak tepat dalam proses penuntutan hukumnya? Ya, tadi kan di awal saya sudah sampaikan bahwa proses hukum Presiden nggak campur. Ya kan? Tidak campur nih urusan proses hukumnya, baik yang terjadi di
di Tom KPK maupun juga di Tom Lembong. Sama sekali nggak pernah Presiden campur itu sampai dengan putusan yang ada. Bahwa kemudian Presiden memberikan amnesti, yaitu karena memang memungkinkan. Karena Undang-Undang Dasar memberi hak itu kepada Bapak Presiden. Kalau yang untuk Hasto, kelihatan sekali quote-unquote ini netizen berpikir ada sebuah transaksi politik, tapi saya yakin Pak Menteri bukan di situ wilayahnya. Tapi pertanyaan yang berkaitan dengan hukum, apakah tadi hanya Hasto, berarti yang lainnya kalau nanti terkait termasuk, apakah Harun Masiku tetap dicari? Itu silahkan tanyakan kepada kalau secara KPH. Hukum, Karena secara hukum sekali lagi saya katakan yang diberi amnesti ataupun abolisi itu adalah kepada orang yang disebutkan dalam surat keputusan Presiden. Itu clear, tidak menyebut yang lainnya. Oke. Pertanyaan saya terakhir yang berkaitan dengan yang rame ini adalah bagaimana, karena salah satu pertimbangan yang penting bagi investor untuk investasi di Indonesia, dan sekarang ini program yang luar biasa yang sedang digejarkan lah oleh Presiden ya, adalah kepastian hukum. Ya, penegakan hukum, kepastian hukum. Apakah tidak khawatir bahwa ketika ada kasus yang berkaitan dengan korupsi, kemudian mendapatkan abolisi, amnesti, sementara korupsi itu juga menjadi pertimbangan yang penting bagi investor, itu akan membuat image itu akan terganggu, Pak Menteri. Ya. Kekhawatiran itu saya bisa maklumi. Tapi sebenarnya kan kalau kita bicara soal indeks persepsi korupsi kita, itu kan tidak ditentukan hanya karena satu kasus tertentu. Ya. Apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden dalam rangka untuk melakukan transformasi sebagaimana yang di dalam Ascacita untuk reformasi di bidang politik, kemudian juga hukum, kemudian juga di birokrasi, itu yang akan kita bisa menentukan apakah kemudian tata kelola bernegara ini berhasil atau tidak. Jadi bukan case by case. Semua orang akan bisa memahami. Sebagaimana halnya hari ini reaksi publik yang kami terima, saya barusan dapat laporan dan juga dari media mainstream hanya dua berita yang negatif. Hampir 400 sekian yang mention itu positif. Kurang lebih 100 netral. Artinya keputusan ini tepat. Dan itu kan persepsi itu kalau sudah terbangun seperti itu juga sama dengan yang lain. Ya. Nah karena itu bagi Bapak Presiden selalu saya ingin katakan, jangan pernah ragukan, Bapak Presiden tidak akan pernah berubah terkait dengan komitmen beliau dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu yang selalu dipesan kepada kami semua. Saya Mbak Uni, apa yang membuat saya bisa enjoy bekerja sekarang sebagai Menteri Hukum? Satu saja, karena Presiden tidak pernah, ataupun Presiden bersama dengan partai, tidak pernah membebani saya sebagai Menteri Hukum untuk memberi fasilitas apapun kepada partai maupun. Jadi saya bekerja enjoy dan saya